Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini, Masjid Surau Darul Jannah. Tentu Bapak Ibu, seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi di rakaat yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 21, di mana Allah menyeru kepada seluruh manusia agar manusia itu beribadah karena Allah yang telah menjadikan dia, dan tujuan ibadah itu adalah agar kita bertakwa. Tentu salat subuh yang kita kerjakan, majelis ilmu yang kita hadiri ini, kita mohon betul kepada Allah benar-benar berbuah takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak soleh dan solehah, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah An-Nisa ayat 19. Kami ingatkan kita Bapak Ibu, dari surah An-Nisa ini adalah surah ibu-ibu ya. Mulai dari ayat 1 sampai 19 ini banyak bercerita tentang hak wanita, hak mahar, hak anak yatim, kepedulian sosial, hablum minan nas di sini Bapak Ibu. Dan memang masya Allah Bapak Ibu, ibu-ibu, kaum wanita betul-betul bersyukur dengan hadirnya Rasulullah, dengan hadirnya Islam ini Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat sejarah betapa wanita ini tidak dipedulikan, bahkan mohon maaf seperti dihinakan. Seperti sebelum turunnya ayat dibolehkan menikah sampai 4. Itu kalau sebelum Al-Quran itu diturunkan itu bukan sampai 4, sampai 40 istri orang baik. Kemudian setelah Al-Quran turun, kalau iyo boleh paling banyak ampe, jalabiah dari ampe. Begitu juga soal mahar, ya sebelumnya kan bercerita tentang mahar. Kalau dulu ada pakai mahar gitu. Kalau ada pakai mahar, paling utang dulu, tidak bisa seperti itu. Mahar itu milik wanita, bukan milik keluarga wanita. Penting kali Allah menggambarkan. Dan juga ada tradisi jahiliyah yang luar biasa mengirikan Bapak Ibu. Kalau misalnya meninggal suami maka istri itu bisa diwarisi Bapak Ibu. Itu jahiliyah. Misalnya mohon maafkan, punya istri ya, salah satu istri itu meninggal, itu bisa diwarisi ke anaknya Bapak Ibu. Itu jahiliyah ya, bukan jahiliyah. Maka surah An-Nisa 19 ini jarang kita temukan ustadz membahasnya Bapak Ibu. Kalau kajian lepas tidak ada nih An-Nisa 19 sendiri. Oh itu kasus kok tidak ada ini. Al-Quran ini Bapak Ibu, kalau kasusnya belum ada sekarang, nanti mungkin bisa terjadi. Atau setidak-tidaknya kasus ini bisa kita ambil hikmah dengan peristiwa yang berbeda tapi hampir sama. Itu hebatnya Al-Quran ini Bapak Ibu. Maka kita lihat Bapak Ibu, syukur oleh Ibu, alhamdulillah luar biasa. Kalau ada juga wanita-wanita yang mengatakan Islam mengungkung wanita, salah banget. Luar biasa Islam menjaga wanita. Ya, kita lihat Bapak Ibu penggalan-penggalan ayat dari surah An-Nisa 19 ini. Allah mulai dengan memanggil orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini sering kami katakan seruan khusus dari Allah
kepada hamba-hamba yang beriman. Di panggilan ya ayyuhallazina amanu ini menunjukkan kemuliaan. Ya Allah berbicara langsung kepada kita. Maka setiap panggilan ini ingatlah perhatikan dulu, mengandung perintah atau larangan penting, dan perintah dan larangan penting ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka orang beriman ketika Allah mengatakan ini sekaligus ini ujian dari keimanan. Nah, kita lihatlah setelah ayat itu apa yang Allah perintahkan. Kalau bisa kita kerjakan, bisa kita tinggalkan, benar-benar berimanlah kita. Tapi kalau tidak, tentu iman kita dipertanyakan. Apa yang Allah perintahkan kepada orang beriman? La yuhillu lakum an tarisun nisaa karhan. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan cara paksa. Di sini gambaran Bapak Ibu, dilarang menjadikan istri seperti harta warisan yang dipaksa, dikontrol atau diperlakukan tanpa hak memilih. Maka dalam Islam tidak boleh kawin paksa dulu Bapak Ibu. Seperti kejadian Siti Nurbaya itu kan, itu memang Islam tidak membenarkan. Boleh ketika orang tua ingin anaknya menikah dengan sesuai pilihannya, sesuai orang tua, boleh Bapak Ibu, itu boleh. Tapi disampaikan ke anak kita. Makanya Bapak Ibu, kalau ibu ingin misalnya anak-anak ibu yang mencarikan jodohnya, ketika kecil sudah ditanamkan ke anak kita Bapak Ibu, para jahil soalnya kalau ada keinginan kita tarikkan je laki-laki, kita tarikkan je padusi, kita tertarik jangan lebih beritu. Manusia biasa tu kan nampak laki-laki yang ingin semuanya itu manusiawi, tapi sekedar tu saja, jangan pernah ambil asa, jangan pernah ambil hati. Nanti insya Allah serius beraja nanti ama carian orang yang elo, ama tahu bapaknya elo. Kalau bapak elo, anaknya insya elo. Awak tanamkan karena awak tu Bapak Ibu bisa awak carian. Ini ikhlas. Mohon maaf Bapak Ibu, kami bertujuan pada kakak apa mencarian ketujuan-tujuannya. Masya Allah. Tapi kami memang ikhlas Bapak Ibu, dari ketik lah tertanam seperti itu. Maka ketika SMP, SMA, laki-laki namanya kan puberti itu langsung dihilangkan. Ada misalnya ada dampak kayak gini langsung dihilangkan. Ikut untuk mencari jodoh kau jatah bapak dan ibu. Kita tanam seperti itu Bapak Ibu. Sementara ada orang tua dia menginginkan anaknya, jodoh anaknya sesuai dengan keinginannya, tapi dia paksa Bapak Ibu. Dipaksa itu tidak benar Bapak Ibu. La yahillu lakum an tarisun nisaa karham. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan cara paksa. Jadi kalau ada laki-laki kan bawa kayu, bawa ganteng seolah bawa punya, tua pada tangkap bapaknya. Anak itu ambola, bagi apa peti 2 miliar, bagi tanah itu apa? Itu tidak halal anak terdewa dari Bapak Ibu. Karena anaknya terpaksa menikahi kita. Ini luar biasa Allah menjaga wanita Bapak Ibu. Karena ada parangai-parangai Datuk Maringi itu masih ada Bapak Ibu. Wala ta'duluhunna litarhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ada laki-laki kan kalau kita menikah itu Bapak Ibu kan mahar diakan ke padusi. Jadi kalau padusi itu minta talak, minta cerai, syaratnya mahar dikembalikan tuh di Islam tuh. Itu makanya laki-laki kalau bagi mahar itu yang tinggi-tinggi, jadi tidak bisa dipulangkan tuh. Kalau seperangkat alat sholat, kini kau nikah, minggu malam misalnya pulangan sekali, maka seperangkat alat sholat. Maka ada yang seperti ini, Allah katakan kita, Allah ingatkan kita. Ya itu laki-laki Bapak Ibu ya, tuh dan tuh Bapak. Ada orang yang laki-laki yang seperti ini, susahkannya ingin menceraikan kan, susahkan, payahan, siksa. Singko seperti kau minta cerai, dapatnya mahar terpulang walia. Ada laki-laki yang seperti itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, doa wanalawa. Ya Allah, nak mudah ya Allah, nak mudah laki-laki ya Allah jangan siksa istrinya ya Allah, laki-laki yang bertanggung jawab ya Allah. Dan anakmu ya Allah jangan laki yang menyiksanya ya Allah. Serius minta Bapak Ibu. Kalau perlu Bapak Ibu bersedekah, berinfak, awatmu bersedekah ya Allah, dapatlah jodoh bayi ya Allah. Bayangkan kami pernah menemukan orang Bapak Ibu barunya menikah,
Satiuknya salat, ya Allah mudahkan jodoh anak ambo ya Allah. Jangan tentu dapat anak dia. Baru menikahnya doa Allah Tuhan tu dapat jodoh anaknya yang baik. Karena Allah tak punya takdir tu, Allah punya benda tu nya serius mendoa anak-anaknya ubah. Baru dapat anak aja tak doa tarik. Ibu nak aman doa kalau mengirikan bana, kalau sempat anak awak dapat laki yang tak selesai bapak ibu amani. Sekarang Allah gambarkan ada yang seperti ini. Illa ayatina bi fahisatin mubayyinah. Ini Allah mengatakan kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji dan nyata. Di perempuan itu melakukan perbuatan keji, nyatanya melakukan perbuatan keji, maka ketika itu bolehlah kita ceraikannya. Suami kita buat keji dan nyata baru kita ceraikan. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Jadi Bapak Ibu, apapun perangai suami kita, apapun perangai istri kita, kita wajib bergaul dengan mereka dengan cara yang patut. Karena suami istri itu Bapak Ibu, masing-masing suami itu memperoleh pahala dari apa yang dikerjakannya, istri juga seperti itu. Maka kita lihat Bapak Ibu, ketika menikah kan kuah mengatakan setelah menikah ini hak dan kewajiban berlaku. Kalau semua orang melakukan hak dan kewajibannya Bapak Ibu aman loh. Tapi orang beriman tetap aman walaupun suaminya tidak melakukan haknya, kewajibannya, istrinya tidak melakukan kewajibannya, ini tetap aman. Karena apa? Biarlah hamba melakukan kewajiban, hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan lagi kepada kita semua bahwa banyak orang menunda-nunda pernikahan. Kenapa dia tunda pernikahan? Bakulnya nikah-nikah lain, ampun tak dapat pasangan yang tapik berjadi, tak dapat pasangan yang serasi, tak dapat pasangan yang pantas. Kalau ada orang mengicik model itu, tak dapat jodoh. Jangan pernah cari pasangan yang pantas, tapi jadilah pasangan yang pantas, jadilah pasangan yang pas. Jangan cari pasangan yang pas, tapi jadilah pasangan yang pas. Pasangan awak pamale, pasangan awak pas, awak rajin. Pasangan awak kok parabo, pas awak sabar. Paham Ibu kan? Jangan cari pasangan yang pas, tapi jadilah pasangan yang pas. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung